Shalom, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan. Episode yang lalu kita sudah belajar tentang Injil yang menyelamatkan manusia, yaitu Yesus Kristus. Sekarang kita akan merenungkan hanya satu Injil. Kalau saudara baca dalam Galatia pasal 1 ayat 6 sampai 10, saudara baca, saya tidak akan bacakan semuanya. Galatia 1, 6 sampai 10. Saya akan bacakan 2 ayat, 6 dan 7. Paulus berkata kepada jemaat di Galatia, "Aku heran bahwa kamu begitu cepat, lekas berpaling daripada Kristus. Yang oleh karena kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain." Dalam berikut Injil adalah huruf kecil, Injil lain. Rasul Paulus heran banget. Bagaimana aku dulu mendidik, membimbing kamu jemaat Galatia. Sekarang kamu tinggalkan akan Tuhan, berbalik kepada Injil yang sebenarnya. Dalam ayat itu dikatakan yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu. Dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Perhatikan, saya ulangi ayat 7. Yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Di akhir zaman ini, saudaraku, terlalu banyak aliran-aliran sesat, bidat. Yang kita ketahui sekarang adalah Mormon, Saksi Yehova, dan kita banyak tahu tentang hal ini. Kita tahu itu sesat. Tapi sekarang saudaraku muncul ajaran-ajaran yang lain. Yang disebut dunia baru, bumi baru, surga baru. Saudaraku yang saya kasih, ajaran-ajaran ini mirip sekali. Bedanya tipis dengan ajaran kebenaran firman Tuhan. Banyak pemuda-pemuda dalam gereja ditarik dan dijanjikan, diiming-imingkan dengan uang, jodoh, kebutuhan hidup sehari-hari, masa depan sesuai dengan kebutuhan pemuda pada saat ini. Mereka begitu lihainya untuk membujuk akan pemuda-pemuda, bahkan orang dewasa saat ini, untuk mengiming-imingkan hal-hal materi yang baik. Mereka katakan, ngapain kamu di gereja kamu? Tidak ada harapan, tidak ada masa depan, dan sebagainya. Mereka begitu memperhatikan, mengasihi. Bahkan tidak sedikit pemuda merasakan jauh lebih enak, lebih diperhatikan, lebih dikasihi dengan oleh mereka-mereka daripada gerejaku, daripada hamba-hambaku yang ada di gereja. Saudaraku yang saya kasihi, sehingga mereka mengadakan persekutuan sendiri. Saudara, persekutuan di rumah-rumah mereka. Dari manakah aliran-aliran sesat ini? Dari Korea Selatan, dari Tiongkok, dari Taiwan, dan dari negara-negara Asia pada umumnya. Dan hal ini, ajaran ini sudah masuk di kota Malang, saudaraku. Dimasuk di kota-kota di Indonesia. Saudara yang saya kasih, kita harus perlu ekstra hati-hati dalam hal ini. Oleh sebab itu, apa yang harus kita lakukan, saudaraku? Ada beberapa hal. Gereja, khususnya para hamba Tuhan, harus peka dan cepat-cepat membawa mereka kembali. Gereja harus introspeksi diri, evaluasi diri, bahkan bertobat. Saya katakan, mohon belas kasihan. Apakah gereja, hamba Tuhan, pendeta, penginjil hamba Tuhan sudah memperhatikan mereka jemaat, khususnya anak muda-muda saat-saat sekarang ini? Orang tua harus perhatikan anak-anak, bekerja sama dengan gereja yang ada dan para hamba Tuhan. Saudara harus perhatikan, apabila anak-anak saudara mempunyai penampilan yang berbeda, penampilan yang aneh-aneh,
perilaku yang aneh-aneh, kata-kata ucapan yang aneh-aneh, yang beda dengan sebelumnya. Saudara harus perhatikan, mereka telah terpengaruh oleh ajaran-ajaran sesat seperti ini. Kenapa? Sekali lagi saya katakan, karena mereka diiming-iming dengan hal-hal materi, hal jodoh, hal masa depan yang sangat meyakinkan mereka. Akhirnya mereka lari ke sana. Sedangkan gereja tidak memperdulikan mereka. Gereja dan hamba Tuhan harus menyampaikan khotbah-khotbah yang bermutu, yang baik, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Saya ulangi, gereja hamba Tuhan harus menyampaikan khotbah-khotbah yang bermutu dan baik sesuai dengan firman Tuhan. Saudara, kembalikanlah anak-anak itu. Anak-anak muda yang sudah terikat dengan ajaran-ajaran seperti ini. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa untuk anak kalian. Cepat kembali kepada kebenaran firman-Mu. Cepat saudara datang kepada hamba-hambamu yang ada di gerejamu. Cepat saudara ngomong sama orang tuamu. Agar saudara cepat dibimbing. Supaya jangan saudara terpeleset dan masuk ke jurang yang tidak benar. Saudaraku, mereka sudah tidak lagi percaya kepada Allah Tritunggal. Saudara, ajaran-ajaran seperti ini sangat-sangat bahaya. Mirip banget. Tidak ada bedanya. Kita hanya minta Roh Kudus Tuhan berikan kita hikmat dan bijaksana. Agar kita benar-benar bisa membedakan mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang palsu, mana yang tidak, mana yang asli. Saudara harus membedakan. Khususnya anak-anakku, anak muda, dimanapun kamu berada. Kembalilah kepada Tuhan. Jangan kamu mau percaya dengan semuanya ini. Dalam Galatia pasal 1 ayat yang ke-10 dikatakan, jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Ini penjelasan yang sangat jelas. Kamu berkenan kepada siapa? Apa kamu berkenan dengan teman-temanmu, orang-orang seperti itu? Atau kamu berkenan kepada Allah Tuhan kita? Kembalilah kepada kebenaran firman-Mu. Ayo semua kita kembali kepada Tuhan. Kembali kepada kebenaran. Tuhan tolong kamu. Tuhan kasihani kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Bapakku yang di surga, di akhir zaman ini tidak sedikit ajaran-ajaran sesat, ajaran palsu yang sudah bermunculan di Indonesia, dimanapun di dunia ini. Dengan mengatakan bahwa ajaran mereka yang terbenar dan terbaik. Bahkan banyak yang terpengaruh dan dipengaruhi anak muda-muda jatuh ke tangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini. Tuhan tolong kasihani. Selamatkan gerejamu. Selamatkan anak muda-muda kami. Agar mereka kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Terima kasih. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Soli Deo Gloria. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.